Bahwa terhadap dalil demikian termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena pemohon tidak menjelaskan siapa masyarakat yang belum bisa diakomodir hak pilihnya, di mana lokasinya, dan apa pengaruhnya secara konkret terhadap perolehan suara pemohon. Termohon menerangkan bahwa dalam penyusunan daftar pemilih tetap sampai akhirnya termohon menetapkan DPT HP 3, termohon selalu membuka ruang untuk laporan masyarakat dan koordinasi perbaikan dilakukan dengan Bawaslu serta saksi-saksi peserta pemilu. Menurut Mahkamah setelah memeriksa dengan seksama bukti video rekaman yang dijadikan alat bukti oleh pemohon dalam kurung P140 pp, isi video yang dijadikan alat bukti tersebut tidak jelas menggambarkan adanya protes dari warga terkait dengan tidak diakomodirnya hak pilih dalam pemilu sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dalam video tersebut tidak ada narasi yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berkumpul yang jumlahnya ratusan tersebut adalah benar-benar masyarakat yang tidak diakomodir hak pilihnya. Yang ada adalah kerumunan orang yang melakukan aktivitas, namun suara dari video tersebut tidak jelas. Lagi pula, andai-pun peristiwa tersebut benar adanya protes yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT, hal demikian tidak serta-merta dapat menggambarkan dan sekaligus pengaruhnya terhadap perolehan suara paslon. Terlebih lagi dalam bukti video tersebut tidak tertera secara lengkap di mana lokasi kejadiannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon aku tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan warga menemukan beberapa kotak suara tidak tersegel di kantor kecamatan Kaliburo dan berisi formulir C1. Pada formulir tersebut tertulis perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dikurangi, sementara yang lain ditambah. Bahwa terhadap dalil demikian termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan di TPS mana terdapat formulir C1 yang tidak sesuai, berapa ketidaksesuaian data yang ada, serta apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut termohon, pemohon juga tidak menjelaskan formulir C1 dari TPS mana saja yang berserakan di TPS Kaliburo, sehingga termohon kesulitan memastikan kebenarannya. Apalagi proses perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan. Bahwa dari dalil pemohon tersebut yang telah dibantah oleh termohon, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil pemohon aku tidak didukung dengan alat bukti, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dalil tersebut. Mengingat alat bukti adalah instrumen yang dipergunakan menjadi dasar penilaian bagi Mahkamah untuk menilai benar tidaknya peristiwa yang didalilkan pemohon adalah benar-benar terjadi ataukah sebaliknya. Oleh karena itu dalil pemohon haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan seorang anggota PPK membawa kabur formulir C1 seluruh kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk mengembosi suara pemohon. Untuk membuktikan dalil pemohon mengajukan alat bukti berupa video rekaman yang diberi tanda bukti P140KK. Bahwa terhadap dalil demikian termohon membantah dan menyatakan tidak berdasar karena pemohon tidak menguraikan siapa PPK yang dimaksud, bagaimana rangkaian kecurangan tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon menerangkan bahwa kejadian tersebut bukan pencurian, melainkan kesalahpahaman di mana petugas PPK yang melakukan penghitungan suara di sebuah yayasan diinstruksikan untuk mengantarkan formulir C1 ke kelurahan, namun dalam proses pengantaran tidak memberitahu Panwascam dan polisi, sehingga masyarakat menuduh hal demikian sebagai pencurian. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti TE2 Romawi KPU Sumut garis datar X01. Bahwa terkait dari dalil pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan bahwa Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Medan telah melakukan penanganan pelanggaran dan penyelidikan serta klarifikasi lanjutan kepada para pihak, yaitu pelapor atas nama Budi Sardi serta terlapor atas nama Has Khairul, anggota PPK, Ramadona Lubis PPK, Paujan Ramanda Lubis, anggota PPS Kelurahan Binjai, Riko Ananda Iqbal, PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, serta 3 orang saksi yaitu Maina Lismika, Hajah Nurul Habibah, Leli Sumari, dan Agus Syah Damanik, Ketua KPU Kota Medan. Bahwa setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti
karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal demikian karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan formulir C1 untuk membuktikan keterangannya. Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK 174. Bahwa terhadap dalil pemohon, bantahan termohon dan keterangan Bawaslu tersebut di atas, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan seksama alat bukti berupa rekaman video, ternyata tayangan gambar yang ada adalah protes sejumlah orang tentang adanya C1 yang dibawa keluar kantor PPK dengan alasan untuk difotokopi. Sedangkan tayangan video selebihnya tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Terlebih tayangan yang berisi protes sejumlah orang tentang dugaan adanya penggembosan suara pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan peristiwa yang didalilkan pemohon, apalagi kejadian yang didalilkan pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu, yaitu setelah melakukan klarifikasi Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Lebih lanjut, menurut Bawaslu, karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan formulir C1 yang dipersoalkan oleh pemohon. Bida bukti PK 174. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ditemukan semua kotak suara di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tidak tersegel. Selain itu, perolehan suara TPS 172 Mangunjaya juga belum diunggah dalam situng. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140LLL berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil aku, termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena pemohon tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil tersebut dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti TE 2 Romawi KPU Jabar X01. Bahwa perihal dalil tersebut, Bawaslu menerangkan adalah benar terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 172 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kotak suara tidak dilengkapi dengan segel gembok dan anak kunci yang seharusnya berada dalam kotak suara. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan KPPS, pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya dan saksi yang hadir, PPK Tambun Selatan mengganti gembok dan segel dengan kabel TIS karena tidak tersedia gembok dan segel di PPS maupun PPK. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti berupa bukti PK 175. Bahwa setelah Mahkamah mencermati video yang disampaikan oleh pemohon P140LLL, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video tersebut terdapat tayangan adanya anggota KPPS yang menyampaikan informasi bahwa 5 kotak suara yang ada tidak bersegel. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena permasalahan aku telah dijawab Bawaslu dengan alasan bukti berupa kesepakatan yang dilakukan antara KPPS, pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya, dan saksi-saksi yang hadir bahwa segel dan gembok yang hilang telah diganti dengan kabel TIS. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permasalahan tersebut telah selesai. Terlebih lagi, permasalahan tersebut tidak berdampak pada perolehan suara dari masing-masing paslon, apalagi membuktikan adanya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan di TPS 05 Limau, Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dan dicoblos beramai-ramai, bahkan oleh anak-anak. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140MMM berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil aku, termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak terjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana kejadiannya, berapa banyak sisa surat suara yang dicoblos beramai-ramai, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti TE 2 Romawi KPU Papua X01. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu di TPS 05 Kampung Limau, Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti video rekaman yang bertanda P140MMM yang disampaikan oleh pemohon, tidak ditemukan adanya tayangan gambar sebagaimana yang didalilkan pemohon.
karena sesungguhnya yang terjadi adalah adanya kegiatan anggota KPPS dan seorang anak yang seolah-olah menghitung surat suara, namun tidak diketahui pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak tersebut. Oleh karenanya mahkamah tidak dapat meyakini bahwa tayangan video tersebut adalah representasi dari adanya sisa surat suara yang tidak terpakai, yang dicoblos beramai-ramai termasuk anak-anak. Terlebih sebagaimana penjelasan Bawaslu bahwa permasalahan dimaksud tidak pernah dilaporkan kepadanya, sehingga hal demikian semakin meyakinkan mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang valid. Dengan demikian dalil pemohon aku haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut